Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Bahwa gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal. Harus diiringi dengan berserah diri kepada Yang Kuasa, bahwa kita sebagai manusia berusaha, tapi kita memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memudahkan jalan perjuangan kita. Welcome to Furman Penipahan Channel. Mari kita dengarkan pesan luar biasa dari Baca Pres bakal calon Presiden Anies Baswedan di pidato atau di apel siaga perubahan. Yang saya hormati jajaran pengurus Partai Nasdem dari tingkat DPP, DPW, DPC sampai dengan ranting. Yang saya hormati para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, para anggota fraksi Nasdem, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, para ulama, para tokoh agama, para habaib, para tokoh buruh, dan seluruh relawan semua yang hadir bersama pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, alhamdulillah kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Gelora perubahan ya. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Asik, asik. Ini momen yang sungguh istimewa dan kita saksikan tadi satu persatu masuk, mulai dari Papua ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Luar biasa. Luar biasa pidatonya itu, menggelora ya. Membangunkan semangat bahwa memang keadilan yang ditunggu-tunggu gitu ya, keadilan. Kita lanjut. Dan sore hari ini juga momen yang luar biasa, karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua, Bang Surya Paloh, yang hari ini berulang tahun yang ke-72. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa, semua semangat perjuangan kita diuji, tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan, dan kami akan jadikan ujian tempaan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi. Luar biasa. Kalau kita perhatikan ya, kita perhatikan ketika Anies bicara itu wajahnya selalu senyum gitu. Padahal yang dia sampaikan itu luar biasa maknanya. Bahwa perjuangan ini adalah tempaan, perjuangan ini adalah ujian, dan sebagainya itu tadi. Luar biasa. Pemimpin yang ideal mungkin ya. Kita juga menyaksikan sore hari ini awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhaan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini.
Mohon maaf ini saya harus potong-potong. Kenapa? Karena setiap kalimat Anies Baswedan ini menarik sekali untuk dibicarakan. Dia bicara awan yang melindungi. Ya, ini kan kalimat-kalimat alamiah semesta itu ya, yang kemudian disampaikan ke alam, ke manusia, yang itu sifatnya psikologis, bisa menyentuh orang. Itu luar biasa. Kelas pidatonya itu tinggi ya. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Wah, ini narasi yang sangat tajam ya. Bukan hanya sekedar menuduh, tapi sudah menganggap gagal perjuangan sebelumnya. Maksud saya bukan perjuangan di awal, tapi barangkali yang dimaksud adalah presiden sebelumnya yang belum mampu menegakkan cita-cita bangsa dan seterusnya tadi. Ini luar biasa. Kita dengarkan lagi. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Wah, berarti kita sudah tahu ya bahwa tagline perubahan itu adalah kritik terhadap kondisi sosial politik hari ini, di mana ketimpangan, di mana perpecahan antar umat dan sebagainya itu. Perpecahan itu harus dierat lagi, yaitu dengan perubahan, merubah pola pikir, merubah pola kehidupan dan sebagainya. Kemudian sosiopolitik yang carut marut, yang kekanak-kanakan, ya mungkin semua aspek ekonomi dan sebagainya. Tentu tidak ketinggalan adalah aspek pendidikan yang agar supaya setara, gitu ya. Kita dengar lagi. Ini menarik sekali ya. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka pada saat pemilu dan Pilpres 2024 besok. Wah, itu persatuan tidak bisa dikumpulkan dengan pidato, narasi, deklarasi dan seterusnya itu. Persatuan hanya mungkin terjadi jika sama-sama merasakan keadilan. Ini kritik ya, kritik yang pedas. Jadi jelas arah pidato ini sangat jelas bahwa memang Anies Baswedan sedang menarasikan keadilan, di mana konteks hari ini ketimpangan banyak sekali terjadi. Dalam berbagai kesempatan kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, gagasan, konsep, ide dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan. Tapi kita perlu ingat bahwa gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal, harus diiringi dengan berserah diri kepada yang kuasa,
bahwa kita sebagai manusia berusaha, tapi kita memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memudahkan jalan perjuangan kita. Ini saya setuju. Memang ciri-ciri orang Timur itu tidak menjadi lepas dari kekuasaan ya, bahwa dia tetap harus menyadari ada kekuatan lain, kekuatan yang mampu mendominasi dirinya dari luar dirinya, yaitu kekuatan alam semesta, kekuatan Tuhan yang menguasai alam itu. Jadi manusia yang tidak sombong gitu ya, adalah manusia yang setelah dia berjuang, dia pasrah terhadap hasilnya. Jadi hasil bukan tujuan seseorang dalam perjuangan, tapi proses itulah yang menjadi tujuan dari seseorang. Karena proses pasti mendapatkan buahnya. Wah, ini keren sekali. Oke, kita lanjut. Karena itu, dalam kesempatan ini, kita ingin mengajak kepada semua, berkumpul ratus ribu di sini, dengan semangat perubahan, dengan semangat menghadirkan keadilan, dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan. Kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa, memohon kepada Yang Kuasa, bahwa ikhtiar ini supaya diberikan jalan yang lempang. Apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menunaikan ibadah haji. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati bangsa ini, agar mengangkat dari berbagai masalah. Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama, tengadahkan tangan kita, dan bantu aminkan doa saya. Siap berdoa bersama-sama? Ya, oke. Itu pesan singkat dari Anies Baswedan ya, tentang perubahan. Tagline perubahan itu adalah bukan mengubah negara ini sebagaimana isu dari buzzer RP, bukan. Tapi yaitu ingin menyatukan kembali yang pecah, ingin memperbaiki ekonomi yang anjlok, demokrasi yang hancur dan sebagainya itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tagline perubahan. Tagline perubahan itu kata Surya Paloh sebenarnya senada dengan revolusi mental. Hanya saja kritik Surya Paloh terhadap revolusi mental telah gagal dilakukan sejak 2019 sampai menjelang akhir periode 2024. Oke, itu saja pesan singkat dari Anies Baswedan yang sangat luar biasa. Nanti kita simak doanya di episode kedua. Oke, terima kasih. Wassalam.